Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluarga besar Happy Soul Family. Pagi ini saya sangat bersyukur sama Tuhan karena saya masih diberi kesempatan untuk membawakan renungan, dan saya berharap dan saya yakini bahwa biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua dalam menjalani hari-hari ini. Sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat setiap campur tangan Tuhan sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami percaya ini semuanya karena belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Biar kiranya pagi ini menjadi renungan yang luar biasa, bukan sekedar renungan yang hanya kami dengar setiap pagi, tapi ini boleh menjadi rema di dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku firman ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melengkapi dari khotbah Bapak Gembala tentang gandum dan ilalang, di mana pada saat benih yang baik ditaburkan, ternyata pada malam hari si jahat itu menaburkan benih ilalang, sehingga gandum dan ilalang itu bertumbuh bersamaan di waktu yang sama, Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan pertama saya adalah gini, Bapak Ibu. Ketika gandum dan ilalang itu bertumbuh bersama, dapatkah gandum menjadi tidak produktif? Nah, jawabannya adalah pasti dapat, karena memang tugas dari ilalang adalah sebagai penghimpit pertumbuhan. Nah, ingat ya Bapak Ibu. Jadi memang tugas dari si ilalang itu adalah menghimpit pertumbuhan. Pertumbuhan siapa? Pertumbuhan si gandum. Nah, berdasarkan informasi, ilalang adalah suatu jenis rumput berdaun tajam yang kerap menjadi gulma dan gulma di lahan pertanian. Sedangkan gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman tanaman budidaya yang kehadirannya nggak diinginkan pada lahan pertanian, karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Jadi gini Bapak Ibu, pada dasarnya tugasnya si ilalang ini adalah menghambat pertumbuhan. Pertumbuhan siapa? Pertumbuhan si gandum. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, ketika ilalang dan gandum tumbuh bersama, tandanya adalah produksi si gandum pasti terhambat. Tapi pertanyaannya, berhenti apa enggak? Enggak, cuma terhambat. Pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah yang dapat membuat gandum atau kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi enggak produktif? Nah, kembali lagi, saya mengutip dari khotbah Bapak Gembala bahwa sebenarnya apa sih yang membuat gandum itu nggak produktif? Ya, jawabannya adalah salah satunya adalah iman yang tertidur. Jadi ingat ya Bapak Ibu, ketika iman tertidur itu otomatis gandumnya nggak produktif, produktivitasnya pasti turun banget gitu kan. Nah, pertanyaan yang ketiga, pertama ingat ya, dapatkah gandum itu tidak produktif? Nilai produktifnya berkurang? Iya dapat. Yang kedua pertanyaan kedua adalah apakah yang dapat membuat gandum nggak produktif? Yaitu pertama gandum pasti nggak produktif. Yang kedua yang membuat nggak produktif itu apa? Iman yang tertidur. Pertanyaan yang ketiga adalah apa yang membuat iman kita itu tertidur, Bapak Ibu? Nah, saya menganalogikan gini. Biasanya orang yang bisa tertidur itu ada 3 biasanya. Pertama, dia itu kelelahan karena melakukan aktivitas yang over banget. Yang kedua, menunggu tanpa ada aktivitas. Sedangkan yang ketiga adalah comfort zone atau zona nyaman. Dari ketiga pertanyaan di atas disertai jawabannya, saya berharap pagi ini kita bisa lebih awareness atau berhati-hati sebagai gandum-gandumnya Tuhan. Karena poin terpenting ada di poin pertanyaan ketiga, yaitu
Apa yang dapat membuat iman kita tuh tertidur? Nah, pagi ini saya memberi judul renungan saya adalah Sleeping Faith. Itu ya, Sleeping Faith. Saya bilang, apa Sleeping Faith? Oh, ternyata lah iman yang tertidur, Bapak Ibu. Biasanya itu gini, iman kita tertidur karena kita terlalu banyak melakukan aktivitas yang kita lakukan tanpa melibatkan campur tangan Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga kita merasa bahwa apa yang kita capai di dunia ini, baik itu kekayaan, kejayaan, istri yang cantik, rumah yang mewah, segala sesuatunya itu kita dapatkan karena kita bisa, karena kita, bukan karena campur tangan Tuhan. Yang kedua, setelah kita mendapatkan semuanya, kita bisa terlena sehingga ketika kita melakukan ibadah pun itu karena kita sekedar untuk melengkapi rangkaian aktivitas kita sebagai yang katanya orang Kristen, gitu. Tanpa melakukan apapun yang benar-benar yang Tuhan mau kita kerjakan, gitu loh. Jadi ya kita beranggapan bahwa ya udahlah, gue melakukan apa yang ya ibadah ya biasa aja karena memang harus gue ibadah. Esensi ibadahnya dia gak dapat, tapi dia cuma bilang gue ibadah karena memang gue harus ibadah sebagai anak Tuhan. Nah itu, terus ya intinya adalah tanpa melakukan apapun yang benar-benar yang Tuhan mau kita lakukan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita, Bapak Ibu. Setelah semuanya kita dapatkan ini, ini adalah titik yang paling mengerikan, yang buat saya benar-benar bisa dari sleeping faith be a dead faith. Maksud gini, dari iman yang tertidur karena kita udah terlena, itu comfort zone itu kita bisa menjadi iman yang tertidur selamanya, Bapak Ibu, alias mati iman kita. Jadi buat saya comfort zone ini adalah satu daerah yang sangat-sangat berbahaya. Ketika Bapak Ibu sudah merasa nyaman dengan kondisi Bapak Ibu sekarang, semua sudah ada fasilitas, semua terlengkapi, sehingga ketika Bapak Ibu ibadah pun itu cuma sebagai formalitas, sebagai Bapak Ibu tuh cuma ya udah rutinitas Bapak Ibu, serangkaian acara Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen tepatnya. Jadi biar sekiranya renungan pagi ini bisa membuat kita sadar gitu sebagai gandum-gandumnya Tuhan, agar kita lebih berhati-hati menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita zaman sekarang tuh gak bisa menganggap nanti gak bisa. Kenapa? Waktu Tuhan itu tidak ada yang pernah tahu. Lebih tepatnya kematian itu tidak ada yang pernah tahu. Jadi kalau pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya berharap pagi ini renungan yang buat saya cukup singkat, cukup padat. Saya yakin ketika Bapak Ibu datang dengan hati mendengarkan renungan pagi ini, boleh mendapatkan esensi yang penting, yaitu satu, jangan biarkan iman kita tertidur menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Karena ketika Tuhan datang kita nggak diangkat, udah deh mau apa lagi gitu loh. Jadi biarlah pagi ini saya berharap dan saya percaya Tuhan yang campur tangan buat Bapak Ibu yang mendengarkan, ada satu dorongan yang Roh Kudus berikan supaya kita itu iman kita nggak tertidur. Oke, biarlah pagi hari ini mari kita berdoa, kita minta campur tangan Tuhan pagi ini. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh diingatkan Tuhan supaya iman kami tidak tertidur. Kami sebagai gandum-gandum-Mu boleh tidak mengurangi produktivitas kami sebagai gandum-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang hari kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang beracara dengan siapa kami harus bertemu, dengan siapa kami harus berbicara.
Apa yang harus kami bicarakan, biarlah itu boleh menjadi berkat buat setiap orang yang berhadapan dengan kami. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, biar kiranya berkat ini boleh menjadi hal yang luar biasa dalam menghadapi hari-hari ini ke depan. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. God bless.